Halo sahabat book reading, pada episode kali ini kita akan membaca buku karya Haidar Bagir yang berjudul Manifesto Islam Cinta, terbitan Mizan tahun 2022. Kita akan membaca bagian 2 pada buku ini di halaman 57 sampai dengan 61 yang diberi subjudul Paradigma Islam Cinta, Allah Tuhan Cinta. Seperti gagasan Rudolf Otto, Tuhan dalam Islam pada puncaknya juga dipandang sebagai suatu misteri, suatu yang gaib, numinus. Sebagai misteri, dia memiliki dua aspek, keagungan atau jalal atau tremendum dalam skema Otto, yang mulia, yang luar biasa, yang membuat manusia gentar, dan aspek keindahan, jamal atau fascinans dalam skema Otto, yakni keindahannya yang menakjubkan, yang membuat manusia jatuh cinta. Memang, dalam tradisi Islam sifat ilahiyah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jalal, keagungan, dan jamal, keindahan. Dan keduanya bersatu di dalamnya sebagai sifat kamal atau kesempurnaan. Keagungan itu bersifat keras dan dahsyat, yang menyatukan sifat-sifat kemurkaan, pagelaran kebesaran, keperkasaan, dan sejenisnya. Sifat keindahan di sisi lain adalah sintesis dari sifat cinta, kedermawanan, welas asih, rasa iba, dan sifat-sifat lembut lainnya. Sifat jalal adalah aspek maskulin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memaksa, yang membuat manusia tunduk dan mematuhi hukumnya. Sedangkan sifat jamal adalah aspek feminin yang menarik, yang memikat, yang membuat manusia terpesona dan jatuh cinta padanya. Kelompok sifat jalal dan jamal, keagungan dan keindahan ini kadang disebut juga sebagai kelompok adl, keadilan, dan fadl, kedermawanan, atau kelompok ghadab, murka, dan rahmah, ulas asih, atau kelompok qahar, pemaksaan, dan lutf, kelembutan. Para cendekiawan dan orang awam juga, muslim dan non-muslim, telah membuat kesalahan ketika mengelompokkan Islam ke dalam kelompok agama yang berorientasi nomos, aturan hukum. Secara alami, mereka cenderung mengelompokkan Islam bersama agama Yahudi ke dalam kelompok agama yang berorientasi nomos, aturan hukum, alih-alih ke dalam agama yang berorientasi eros atau kasih bersama agama Kristen. Faktanya bahwa semua agama termasuk juga Yahudi harus dipahami sebagai memiliki orientasi kasih sayang, seandainya pemahaman kita tidak terbatas pada aspek esoteris agama-agama itu saja. Dalam konteks yang disebutkan di atas, Islam pada dasarnya adalah agama rahmat, welas asih, suatu sifat kasih sayang yang utuh yang terwujud dalam kasih sayang Tuhan bagi manusia, rasa cinta manusia kepada Tuhan, serta kasih sayang manusia terhadap sesama manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Rasa welas asih memang adalah basis universal sekaligus misi agama Islam,
seperti juga dalam semua agama yang benar-benar bersifat spiritual. Pemahaman tentang Islam seperti ini terutama disuarakan oleh para mistikus Islam atau kelompok sufi di segala zaman. Menurut Ibn Arabi, tidak ada firman ilahi dalam bentuk wahyu dari Allah yang Maha Tinggi tentang segala sesuatu yang mengindikasikan keagungan, jalal, tanpa disertai dengan pengungkapan sifat keindahan, jamal untuk mengimbanginya. Saat kita membuka Al-Quran, kita akan menemukan bahwa setiap surah di dalam kitab ini dimulai dengan sebuah ayat yang menyatakan bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, kecuali di dalam surat At-Taubah. Kata rahmah dalam bahasa Arab sebagai asal kata yang sama-sama membentuk kedua kata Rahman dan Rahim. Ini memiliki konotasi yang sangat komprehensif, yang meliputi rasa cinta, belas kasih, karunia, dan banyak makna serumpun lainnya. Dalam prinsip kasih sayang inilah, seluruh konsep keimanan Islam dan cara hidupnya dirangkum. Dan bukannya tanpa makna yang mendalam, bahwa seorang muslim diajarkan untuk selalu melafalkan ayat yang sama, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Tuhan yang maha baik, yang maha welas asih, setiap kali mereka memulai pekerjaan. Dalam bahasa Arab asli, ungkapan Allah yang kepadanya kedua sifat tadi diatribusikan sebenarnya adalah namanya yang mencakup semua nama-namanya. Al-Ism Al-Jami' atau nama yang teragung, Al-Ism A'zam, sebagai sumber dari semua nama-namanya itu. Dengan kata lain, terlepas dari kenyataan bahwa nama-namanya terdiri atas kelompok aspek keagungan dan kelompok aspek keindahannya, secara keseluruhan sebagaimana terungkap dalam ayat basmalah itu, konsep Allah dalam Islam pada puncaknya mewakili sikap welas asih dan kebaikan, dan bukan nama-nama spesifik yang lain. Di bagian lain dalam Al-Quran, Allah mengaitkan dirinya dengan sifat Al-Wadud, Maha Kasih, dan Al-Ghaffur, Maha Pengampun sekaligus. Dan Dia Maha Pengampun dan Maha Kasih. Quran Surat 85 ayat 14. Sedangkan sifatnya sebagai Rahim, Maha Welas Asih, dan Wadud, Maha Kasih, disebutkan bersama dalam ayat ini. Mintalah ampunan dari Tuhanmu dan kemudian berbalik kepadanya, bertobat. Sungguh Tuhanku Maha Welas Asih dan Maha Kasih. Quran Surat 11 ayat 90. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.